dari tadi yang sebenarnya mencuri perhatianku dari Bikinan Alpha. Apakah emang sengaja dilepaskan Matildanya untuk menukarkannya dengan Jauhead? Dengan Jauhead ya. Atau Chow jangan-jangan? Oke, Godiva, Matilda kah? Paku itu soalnya open di sini. Banyak banget yang lepas, Pak. Gue sih Matilda, Iya. Matilda gue. Kan hero over hero nyaman lah. Hero comfortnya ya. Daripada dia diacak-acak lagi, ya kalau udah mendapatkan sesuatu yang lagi kita dapatkan momentumnya kemenangan, ya kenapa nggak kita manfaatkan dulu loh, maksudnya jangan diganti dulu. Ya, kenapa kita nggak Tuh kita? kan, udah. Jangan Matilda. Kenapa kita nggak kita? Kenapa nggak kita ketika kita kamu, Iya. gitu loh. Sabar gue ya. Nah, Ini dia, Yisan Shin dan juga ada Jauhead. lumayan agak sedikit pusing mungkin Bukan kalau Jauhead kali kan kalau misalkan kayak gini. Tapi kalau misalkan kita ngomongin masalah Yisun Shin, dia emang untuk mappingnya ketika Cloud di ban, ini adalah pilihan yang sangat bijak ketika kita mengamankan Yisun Shin terlebih dahulu dan bermain lebih agresif. Yap. Karena mapping di menit yang kedua itu sangat penting, makanya mungkin Mountain Shocker-nya nanti akan diperhitungkan juga bagi teman-teman dari Bikinan Alpha. Oke. Aura Fire berkesempatan untuk mendapatkan Chow untuk kali ini kalau dia mau ngadu karena udah pasti banget dari Bigetron bakal main barbar, dia bakal membalikan keadaan. Dia melihat potensi dari Aura Fire yang baik banget dengan agresivitas gameplaynya. Membuat Bigetron juga tidak mau diam. Yuzong kah? Yuzong? Enggak sih gue. Yuzong lagi Paku sih itu. enak ya. Gue gak Yuzong. Yuzong lagi Yuzong dan juga lagi tuh Paku kan, itu. Pakuito Yuzong. Tapi ini kalau misalnya Karena aku bilang tadi kayak Yuzongnya apakah perlu di-ban gitu. Bener-bener comfortnya mereka berarti Ya, mereka dapatkan comfortnya semua nggak sih? dari Maksud Aura gue gitu. itu yang bahaya. Ketika dari Bigetron Alpha sengaja melepas Yuzong, pasti ada something yang sudah mereka persiapkan. Apa itu? Nah itu dia, kalau tahu udah disebutin di sini Jambul. Baxia kah? Maybe mungkin. Iya, karena tadi sempat di-ban sih dari Aura Fire, Karena masih sempat makan terlepas ban loh. terhadap 5. Iya. Di fase yang ketiga kali ini, atau fase yang kedua untuk pick yang ketiga. Bikinan Alpha. Sylvana. Baxia. Waduh. Iya, makanya tadi karena tadi kan sempat di-ban juga Baxianya. Nih gue Yisun Shin. make hoki sebulan nih bener nih nebak Baxia nih. Aduh ngeri-ngeri nih gue ntar ya. Ngeri-ngeri. Kalau misal Hoki sebulan. kalau hoki sebulan tuh masih mending lah lu. Dibandingkan gue ngeri lo pakai detik-detik terakhir lo. Karena kan yang namanya perubahan ya Ji ya. Iya. Itu kan berarti tanda ya Ji ya. Perubahan ekstrim tuh kan kadang-kadang jadi tanda buat perubahan ekstrim. Rahangnya ringan banget. ya, maksudnya berubah ini detik-detik terakhir Bener. sebelum ngepi. Bener, Pak, Sujon. gitu loh. Sujon mulu loh, bingung loh. Tapi ini Ayo, ada satu pesan yang sangat membuat hati saya terteguh nih Pak ya. ini terteguh, tersaiko ya. Dari Endi 17, Assalamualaikum Pak Pulung, gue ditinggalin cewek gara-gara nggak bisa main core assassin karena gue user tank. Sedih nggak lo? Nggak Gak apa-apa. apa-apa, Nggak apa-apa. tetaplah jadi tanker ya. Oke. Tetaplah jadi tanker. Oke, Harley lagi. Oke, ini juga agak sedikit pesan yang cukup nyebelin ya. Apa itu Pak? Tuh. Dari Neisha. Neisha. Bang Oji titip salam dong sama para jomblo. Yes, semangat kalian karena pura-pura bahagia itu butuh mental yang kuat. Waduh, Waduh. nyebelin banget. Anda Nyebelin sekaligus parah mengatain 3 orang yang ada di depan sini ya? Betul. Sebagai kita frontliner di garis depan para Garda jomblo e-sport. Iya, jomblo e-sport Indonesia. Buat kalian semua, haraplah mencari pacar ya. Kasihan juga lo jomblo mulu lo. Kasihan banget. hari-hari. Astagfirullahaladzim, sabar ya. Oke lah kalau begitu kita lanjut lagi. Ini dia band terakhir jatuh kepada what? Respect ban terhadap Cecilia. Cecil bos. Cecilian Ada di respect respect band untuk Di kali sini ini. doang Wow. ada Cecil di band sakti. Memang kalau ada Rainbow nih ya mengubah. Tapi ternyata Parsha menjadi milik dari Bigetron Alpha. Wah, ini gue demen banget nih. Gue juga dibantuin oleh para followers gue untuk berbahasa Inggris yang benar. Wih deh. Pokoknya gue bakal ganti kata-kata gue nih. Apa tuh? Jadi take the first game, second dan third game. Bahasa Wih, Inggris set. belajar gue. Oke, jadi ini the third game. Oke. Ya, this is the third game ya. Thank you Najmudin untuk infonya. Dan kali ini kita bakal langsung back to the game lagi. Oke ya. Baik teman-teman tuh ya, boleh lah kalian langsung titip salam aja ya, bisa ke KBGGP, ke Fauzian Skar ataupun ke @Pak_Pulung. Nanti jangan lupa di-follow aja lah biar bersilaturahmi lah kita ya. Lanjut lagi nih dia, satu hero ataupun 2 hero terakhir yang akan diambil oleh Aura Fire. Core-nya akan jatuh kepada Roger. Roger. Roger, Oh, bos. Roger Tigreal Godiva. Wow.
Tapi gue minta satu pilihan cepat untuk Bigetron Alpha. Aduh, Yudho, Pak, Apaan? kecepatan Pak Kecepatan, udah Pak. Pak. Ini ternyata, Pak. Parsa samping nih, Bro. Parsa Varsha samping iya, sih, Pak. Varsha samping. Parsa samping. Dari awal Varsha muncul aku juga berpikir bahwa ini akan ada di samping Varshanya. Dari awal Parsa muncul, aku udah ngelihat dia berada di draft pick Bigetron Alpha. Betul sekali, Pak. Bener Pak. nggak Ya, salah. sikut pulung Ya nyala tuh. Allah. Sikut pulung nyala. Ya kan bener, ya. Oke lah kalau begitu Nggak, ya. tenang. Emang. Tenang, gue udah jago nih. Coba kalian ngomong dulu deh. Berarti inilah kelima hero yang udah diambil oleh 10, masing-masing tim benar. dari Aura Fire Nah. dan juga Bigetron Alpha, di mana ini akan menjadi pembuktian siapa yang akan mendapatkan poin selanjutnya. Siapa yang akan mendapatkan kemenangan untuk di match yang pertama, di hari yang kedua, di minggu yang kedua MPL ID season yang ketujuh jadi buat kalian nongol di kolom kami dengan emot tepuk tangan sebagai bentuk dukungan terhadap seluruh player. Dan ya. jangan lupa untuk ikuti giveaway kita, karena kita akan merayakan pesta rakyat kita bersama-sama dengan 2 juta followers di MPL ID Official. Langsung saja kita ke third game antara Aura Fire versus Bigetron Alpha. Iya, tergame Aura Eudora sekalian nyetrum segitu hilangnya, Pak. Tenang bro, sekarang kalau udah ada Hellcard lagi, gue udah jago. Wih. Udah belajar gue. Kenapa itu? Siang-siang makan kubis. Cakep. We own this. Alright, Tapi oke. kali ini Faststrong di garis depan terkena damage yang cukup sakit dari seorang KYY Papolo. Yoi, sedikit lagi HP yang dimiliki oleh Matildanya. Van Strong pun harus melakukan recall, didorong aja dengan ada Secret Hammer. Dreams diterbangkan aja. Robot bertarung dengan Godiva. Sementara itu Dreams pun harus balik lagi setelah bisa ngezoning out beberapa player yang dimiliki oleh Aura. Fans memilih untuk melakukan farming terlebih dahulu dan lebih diunggulkan oleh seorang fans yang menuju ke arah red buff, tapi Dreams di sana nggak mau masuk karena banyak banget crowd control dari tim Aura Fire. Oke, di bagian atas sana Ripo bertarung habis-habisan dengan Keira, dan disinilah Keira sepertinya akan mendapatkan sedikit hambatan ya, karena dengan adanya 30% langsung yang dimiliki oleh Baxia, ini akan membuat Yuzongnya agak sedikit terhambat. Nah ini dia, jangan lupa untuk perayaan 2 juta followers kita. Wehe. Dapatkan Samsung Galaxy S51 dan juga skin bundle dari MPL ID Official. Benar sekali, karena kalian bisa mengikutinya dengan cara langsung aja nongol di kolom komen di postan terbaru di Instagram dari MPL ID. Jangan lupa di follow, di Samsung Indonesia juga di follow ya, tag 3 teman kalian. Bener banget, tapi lihat Faststrongnya masih coba untuk mengganggu, tapi Dreams bakal coba untuk melempar. Masih di cover dengan baik oleh seorang Godiva di arah mid lane. Yoi, masih bersembunyi aja di setrum lagi oleh KYY. Setrumannya bisa membuat konslet, tapi ternyata udah di charge aja arah panahnya. Siapa yang akan terkena? Enggak kena, tapi itu dilemparkan begitu saja. Tigreal pun menghilang. Gila, chemistry yang dapatkan Bigetron Alpha. Symphonio skillnya berhasil dengan baik. Meanwhile ada Keira yang bakal coba untuk mendekat ke arah seorang Brass. Tapi Keira sudah level 4. Langsung ada Cica, dadang, mengejar seorang KYY. Dan bahaya sekali dilempar ke arah belakang sana, dan Dreams masih menyelamatkan seorang KYY. Yoi, masih bisa selamat. 3 orang langsung mundur ke bagian belakang dari masing-masing kubu antara Bigetron Alpha dan juga Aura Fire. Di tengah Dreamsnya udah set up posisi, siapapun yang lewat di situ akan langsung dicok slam, dilemparkan begitu saja. Dreams juga udah standby untuk mengcover pergerakan dari seorang Dance di arah River. Sedangkan para pemain dari tim Aura Fire kali ini nggak bisa terlalu barbar seperti di game yang pertama. Kalau misal kita lihat dari hero-nya, sebenarnya Rogernya itu tuh sangat sakit. Dan Dreams lempar lagi pada Stok Godiva karena dia percaya diri. Godiva masih level 3. Terpaut jauh levelnya kali ini. Iya. Untung gak ada yang lihat tadi ultimate kemana. Iya, jaraknya Iya. cukup jauh tadi karena ada flicker yang dikeluarkan oleh Tigreal ya. Andai tadi flickernya keluar nggak tepat waktu, hilang sudah. What? Dan Selamat Turtle sudah. diamankan oleh Bigetron Alpha. Untuk kali ini itemnya masih sedikit sabar, dan Brans karena dia berada di posisi yang cukup unggul, dia memilih untuk melakukan Raptor Machete terlebih dahulu dibandingkan 1 buah sepatu. Karena alokasi dananya bakal difokuskan ke arah damage yang dia miliki. Yoi, dia masih ada Trustless yang bisa membantu sedikit dash lah terhadap jarak yang dia miliki. Tapi ternyata Keira bakal coba tertumpangkan petir, bukan sembarang petir dari seorang kaya yang mencetrum di sini di arah top lane. Combo Eudora Mencetrum, jauh head iya. tuh kacau ya. Ingat gak? Apa? Mencetrum dia ngomong. Ah, gue cetrum loh. Bukan setrum.
Tapi ternyata di sana Rainbow benar-benar harus hilang di luar lane of dot. Ya Allah. Langsung tersungkur dan Dreams di sana mencoba untuk mengcover seorang kayaknya di arah midlane. Godiva memilih untuk bunuh dengan seperempat darah terakhir. Meanwhile di bottom lane Ripo mencoba untuk mendapatkan seorang Kabuki. Kabuki mendapat seorang pas juga. Ini keuntungan yang luar biasa. Ada double kill dapatkan oleh seorang Ripo di arah bottom lane. Gak sanggup, bahkan core utama pun harus tumbang untuk bisa mendapatkan ke arah Ripo seorang diri loh. Ini rugi serugi-ruginya hal yang dimiliki oleh Aura Fire, di mana mereka ingin mendapatkan ke arah satu side lane-nya, tapi ternyata malah dua orang yang langsung hilang. Yo, tapi lihat Patri Bos Para Patri follow up dengan satu pembeda dasar di arah midlane. Gak berhasil menumbangkan seorang Pastrong. Hampir saja almost kali ini dia tumbang Pak Pulung. Hampir aja almost, udah sama-sama hampir itu ya artinya Ji ya. Oke, tapi Dreams melakukan lagi sebuah rotasi ke bagian bawah. Sementara itu untuk Brands menghilangkan satu gerobak, satu wave minion. Mereka sepertinya akan langsung ngambil insentif ini dia. Turretnya akan dicicil habis-habisan. Bukan hanya insentifnya aja, tapi Kabuki di sana udah terlihat visionnya. Bakal lihat ada panah asmara ke arah seorang Kabuki. Godiva dilempar begitu saja. Di Gatron Alpha nggak mau bermain cukup barbar karena mereka sadar di game kedua Aura Fire benar-benar mendominasi permainan hingga mendapatkan game yang ke second. Waduh, hah? Game yang kedua, game yang kedua. Game yang ke Game yang kedua. Kaget gue. Nggak siap gue dengernya. Udah nunggu tuh yang kedua tuh. Tadi udah kita lihat aja ada Turtle Kembai mandiri. Sementara itu Tigernya pun udah harus langsung meregang nyawa begitu saja. Ripo sendirian seorang diri di bagian depan. Masih cukup pede, masih cukup kuat. Keiranya udah terjun ke bagian bawah. Tapi Ripo yang masih bisa selamat. Keira berhasil dilempar ke arah belakang dan ditumangkan begitu saja. Pertukaran yang tidak cukup adil untuk tim Aura Fire. Mereka mendapatkan Turtle untuk Big Gatron. Mendapatkan Godiva dan juga Keira. Ini nggak bagus sekali. Ini bisa menjadi snowballing untuk para pemain dari tim Big Gatron Alpha. Waduh, lagi dan lagi sepertinya Aura Fire kehilangan ritme permainannya nih ya. Mulai melakukan mistake-mistake yang harusnya juga tidak perlu dilakukan. Tapi sekarang, ya inilah yang udah harus mereka hadapin. Sedangkan di posisi saat ini Bigetron benar-benar udah dapetin turret juga. Yep. Dia bakal fokus lagi, Dreams bakal lempar ke Godiva. Bakal coba didapatkan, pasti coba dipaksa kali ini. Lihat pedestrian yang terlalu sakit. Bahkan Brans yang langsung menghantam seorang Godiva. Godiva nggak bisa berbuat banyak di arah top lane. Bahkan dia cuma diem doang. Gak sampai ngeluarin Sacred Hammer, Implosion apapun segala macam yang dikeluarkan. Langsung hilang 40. Dia Bener-bener jadi bulan-bulanan gak gak sih? Iya. expect dia tuh sebenarnya damage-nya segede gitu. Waduh, ejectornya berhasil lagi ngelemparin ke arah Panstrong. Untungnya masih bisa kabur. Purple buff-nya sekarang dimilikin oleh Bigetron Alpha. Di sini kita lihat untuk Rainbow-nya benar-benar jadi pas pam Brands, Pak ya. Oke, pasukan pengaman Brans. Tapi Iya. kali ini kita lihat itemnya Profesor, silakan. Ya kalau misalkan dari item sih ini Lightning Truncheon bakal diamankan oleh Rainbow, namun mengingat kalau misalkan tadi si ini ya si fansnya ya fansnya sendiri udah mau jadi endless battle by the way. Kenapa Ranger Mas? Tidak apa-apa, Pak. Tidak apa-apa. Iya, Kita ini silakan lagi Profesor. Enggak apa-apa, saya cuma mau ketawa aja sama Fulum. Dan mengingat juga kalau misalkan dari Dreams-nya dia mau langsung ke arah Dominance Ice. Oke lah, kalau begitu Dominant Ice nantinya juga akan menjadi sebuah hal yang langsung diarahin aja ya oleh Iya. beberapa. Nah, Rainbow udah setup posisi nih. Pas pam Brands udah Pas pam berkumpul Brands. nih. Pasukan pengamanan Brands ya. Bener. Coba lu lihat tuh, Iya, iya, rame iya. banget pasukan pengamanan Brands-nya. Masalahnya emang harus ditempel, Pak. Iya, Pak. Ditempel mau nggak mau. Udah 304 loh, nggak snowballing Udah mah mencoba parah. untuk melakukan rotasi di arah midlane, tapi kali ini dilihat langsung coba didapatkan Seripo. Pedestrian ke arah belakang, Godiva mau coba dilempar begitu saja. Flicker berhasil didapatkan. Dream masih mencoba untuk mengejar, ternyata nggak berhasil. Apapun yang didapatkan, Brans terlalu jauh kali ini. Para pemain dari tim Bigetron Alpha memilih untuk bunuh mendapatkan data terlebih dahulu. Brands-nya, ya ampun tadi Dreams-nya itu udah dengan sekuat tenaga itu ya. Lari, gue pengen dapet tapi ejectornya nggak berhasil. Tapi Turtle sekarang milik dari Brands. Dan Brans kan tuh. Dreams bahkan udah dapetin satu buah Dominance Ice. Lightning Dia Truncheon bakal- juga. Dia bakal meleletkan musuh-musuhnya. Tapi Brans Jet terlepas jauh dari pas pam Brans. Dan bakal coba ditempel kembali. Keira seorang diri di arah top lane. Dan Brans mencoba untuk mengepok saja Keira langsung. Dang direng dirang deng dirang dirang deng Ancis, dirang dirang deng ancis, dirang dirang deng ancis, dirang dirang deng. ancis. Oke. Itu job desk gue, kenapa lu ambil alat musik gue? Oke, PDSC ke arah belakang. Dreams terhalang kali ini pergerakan yang gak berhasil mendapatkan seorang Keira di arah top lane. Habis lama lu. Gua ambil ces sekali lu balikin lagi. Oke, di bagian tengah Purple buff-nya pun menjadi milik dari Brands. Ini akan menjadi suatu kenikmatan sendiri. Dikejar, ditangkap, dilempar, untungnya masih bisa selamat. Fight sudah hilang, tapi ternyata plus ini dihindari oleh
seorang tim. Bahkan cukup bagus tapi Gera berhasil menumbangkan 1 poin tambahan untuk tim Aura Fire. Ingat, ini bisa menjadi snowballing untuk tim Aura Fire kalau mereka mendapatkan momentum. Karena Rainbow dan juga KYY bisa ditumbangkan begitu saja. Jujur ya, Dreams gak boleh kayak ngelakuin hal kayak gini lagi. Karena tadi aku sempat notice di bagian detik 75 sebelum Lord hadir. Kalau misalkan terjadi lagi dan sebetulnya nanti Lordnya udah ada, ini bakal jadi ancaman untuk Wyrn Alpha. Karena apa? Karena mereka bisa langsung ngambil Lord, ngamanin keuntungan. Apalagi dengan perbedaan masih 5.000 network gitu loh. Masih bisa kekejar dan bahkan gak cuma Lord, mereka bisa aja ke pick off 1 demi 1 dari Wyrn Alpha. Benar, bukan sembarang benar. Tapi kali ini Profesor KB bukan jujur tapi cucur tadi dia ngomong. Iya Jujur. benar. Sama tadi dia ngomong sama detik ke 75 Pak. Setahu saya detik sampai 60 doang ini. Enggak, maksudnya detik 75 detik sebelum Lord. Oh 75 detik sebelum Ya, Lord kan gitu. mulainya 120 Pak. Iya. Yang penting kan dia cucur. Jujur, yang Jujur, penting jujur ya. Saya orangnya emang jujur. Gue sih setahu gue itu. Tapi lucu kan, gimana Ci tadi yang kata lu? Apa? Yang pakai C depannya? Cetrum. Cetrum. 30 nih belum dikeluar kata-katanya. Oke, dan 3 detik menuju Buffalo Chat terhormat di line of down di game yang ke-third kali ini. Kabuki harus mundur. Para pemain dari tim Bigetron apa mencoba untuk mendapatkan Kabuki. Wow. Langsung hilang di sana. Kita tinggal lihat apa yang terjadi di arah bottom lane dari tim Bigetron apa. Mereka berkesempatan besar untuk mendapatkan Buffalo Chat terhormat. Meanwhile, ada di arah top lane sudah melakukan rotasi. Guribar dan di pick off tapi gak berhasil di pick off oleh Rainbow dan juga Dreams di arah jungle tim Bigetron apa. Berhasil mendapatkan Buffalo yang terhormat. Ini dia, Lord menjadi milik dari Bigetron Alpha. Daya dobraknya akan semakin kencang lagi. Belum menit ke-12 tapi nggak apa-apa. Ini akan menjadi sebuah tambahan lagi damage yang dimiliki oleh Bigetron Alpha. Semuanya set up posisi di area purple buff. Mau kemana larinya pemain dari Aura? Pusing banget ini. Ini bakal purple-nya di gating-gating sih. Ini kalau Iya. misalnya berhasil didapetin 1 orang aja, lumayan. Tapi kalau dibalikin keadaannya rugi banget untuk Bigetron. Dilempar begitu saja. Dan bahkan diamankan oleh seorang Rainbow. Ini lebih fatal sih, karena kita tahu sendiri bahwa Varsha ini kan tipikalnya Spammer. untuk spammer. Dan dia juga walaupun cooldownnya udah sempet di nerf, tapi kalau misalkan dia megang purple buff, lebih diminimalisir lagi Iya, dari Pak. segi cooldownnya. Lebih maksimal lah bisa dibilang. Dan dengan item yang dia miliki pun juga bakal OTW sakit Holy banget. Crystal Ya, kayaknya. OTW Holy Crystal betul banget. Di sini dari fansnya udah cukup kuat sih menuju ke arah Enders, langsung PDS ke arah belakang. Babalon sudah masuk ke arah base dari tim Bigetron apa. Mencoba untuk menahan, bakal lebih sabar lagi karena mereka punya 1 buah super minion di arah bottom lane. Turret kedua di arah bottom lane juga sudah mulai diamankan oleh tim Bigetron Alpha. Aura Fire bakal menahan, ini bakal coba diolah, tapi Trace bakal dilempar belakang dan berhasil mendapatkan 1 baga di arah belakang Kera dan tidak menuju ke arah Sorkaya dan juga Rainbow. Bransnya terbebas kali ini, Pastrong berhasil mendapatkan lagi poin tambahan. Pedestrian dan Fansnya pun tumpang di arah bottom lane. Triple kill Lucky bawah ini yang tadi para pemain dari Bigetron Alpha maka tidak mengalami surprise. Ya. Lucky Oh no, Fortune kali ini Johnny Butter situ seorang diri merasakan mendapatkan seven pertama di area FPL DCC. Seven pertama di FPL ID season yang ke-7 didapatkan oleh Bigetron Alpha. Yap, dan juga pastinya dibantu oleh Pas Pam Brans di mana mereka berhasil untuk mendapatkan kemenangan kedua Bigetron Alpha. Wow. Aku bener-bener gak expect bahkan sampai dengan Savage-nya dikasih, bener-bener ditungguin, Sacred Hammer-nya ditembin, Ripo yang udah terlalu tanky di depan bersama dengan Dreams benar-benar melakukan tugasnya dengan sangat baik. Bahkan Iya, Pak. ketika kiting-nya tadi fansnya juga ketangkep pas banget Brands-nya mencoba untuk translas ke arah keluar dari bagian bottom lane turret inhibitor. Iya. Itu kayak timingnya tepat banget. Mereka on point banget, 1 demi 1 ditumbangkan. Mereka nggak memanfaatkan Lord-nya, tapi mereka memanfaatkan super minion yang ada di 3 lane yang berbeda. Benar, bahkan tadi di awalnya mereka melakukan sebuah pancingan ataupun sebuah dobrakan di bagian tengah ya, dimana tadi Dreams-nya udah langsung lompat ke bagian depan dengan ada flicker, tapi ternyata spell hijau berdoa alias Purify yang dimiliki oleh Fanstrong itu menyelamatkan dirinya, Pak. Benar banget. Spell hijau, tangan hijau berdoa. Andai tadi Fanstrong lebih cepat berhasil ditangkap dengan ejector dan dilemparkan ke kerumunan, nggak tahu nih kita hasilnya seperti apa lagi. Masalahnya satu tadi, Apa? itu kenapa animasi